Jadi kamu itu menemukan inspirasi itu dari mana gitu buat gambar? Anime. Oke, jadi ya dengan tampilan seperti ini udah kelihatan kan wibunya. Bawang. Bau bawang gitu. Enggak, jadi gini, Aku nyinggung sedikit nih sama kasus yang kemarin sempat ramai juga. Dan sebenarnya ini juga di event gitu kan. Itu juga apa ya, sempat kejadian juga gitu kan. Karena ya kalau misalnya kalian ngikutin atau tahu Yugoi juga, ya pasti lebih tahu Yugoi lah daripada aku gitu kan. Karena followernya banyak kan dia gitu. Kita kan punya studio di sini namanya kan event. Ada orang yang ambil gambar entah itu di IG-nya Yugoi atau di event. Kemarin itu kan sempat berapa kali, sering ya hampir. kalau aku sering, Pak. Malah. Sering ya kalau iya sih. Lebih Yang ke- banyak mana yang ngambil tuh orang sini atau orang luar? sini. Orang sini ya. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat, mereka itu emang bener-bener pekerjaannya sebagai logo designer atau emang apa ya, kayak memanfaatkan, sekarang kan lagi rame e-sportan gitu kan. Jadi mereka ambil peluang dengan cara mengambil karya orang lain gitu. Nah, dari kasus yang beberapa kali terjadi itu, orang yang nyolong-nyolong ini lebih apa nih? Condong kemana? Lebih condong ke emang dia memanfaatkan peluang atau emang dia itu emang ada basicnya buat gambar gitu. Bingung sih, kayak enggak, maksudnya ada dua kemungkinan, dan mungkin ada yang ada peluang, itu mungkin. Soalnya juga ya kayak gini ngapain, Pak? Mau kerja di luar kan nggak bisa, jadi mesti di rumah cari peluang. Atau mungkin ada yang dia sebenarnya suka gambar, jago gambar, cuman bingung awalnya terjun gitu, mau gimana, terus mau Akhirnya. nentuin stylenya kayak gimana. Itu lebih ke situ sih menurutku. Jadi sebenarnya orang itu bisa, cuman mungkin bingung awalnya. Setiap orang kan perlu nama atau enggak stylenya masing-masing. Nah, untuk bikin itu yang susah, menemukan stylenya masing-masing itu yang susah emang. Dari ilustrator lokal ini kan emang ya aku nggak ngerti sih, maksudnya aku juga nggak terlalu sering dapat keluhan karena aku kan nggak gambar, yang gambar dia gitu. Jadi aku yang penasaran itu gini, mereka tuh kan ngambil logo gitu ya, ngambil gambar cuma diganti font-fontnya, tulisannya, teksnya doang, warnanya diganti, tapi perspektifnya kan sama tetap nih. Dan itu dia jual gitu. Ada ini nggak, apa ya, bisa dibilang kayak masukan lah, tapi nggak ngerti sih kalau buat mereka itu kita ngasih masukan ngedenger apa enggak gitu. Karena aku juga sebenarnya agak resah juga, karena nggak cuma di dalam dunia ini sih, nggak dalam dunia dunia desain doang, di dalam dunia clothing pun juga banyak gitu. Kayak kemarin kan aku sempat story gitu kan, sempat gambar-gambar di Pinterest gitu kan, gambar-gambar di Pinterest di display gitu, diambil sama clothingan terus dibuat kaos, ya udah gitu, cuma ditambahin teks, dijual gitu. Ya harganya murah gitu ya, 100.000 dapat kaos gitu. Sedangkan misalnya aku pengen bikin brand terus bayar ilustrator atau yang gambar, itu kan lebih mahal gitu daripada yang tinggal comot atau mungkin di trace ya, kayak gitu apa sih? Harusnya kan kalau misalnya ngambil di internet kan agak ngeblur gitu. Iya, retrace Gitu ya. Nah, di retrace terus ya udah tinggal ditambahin teks doang gitu. Nah, apa ada masukan nggak sih kira-kira untuk membenahi? Ya kita nggak bisa membenahi semuanya, cuma seenggaknya kita bisa sedikit ngasih pandangan edukasi lah. Ya pandangan lah atau edukasi gitu. Jadi gini, ide tuh sebenarnya nggak ada yang 100% original. Jadi kayak apapun hasilnya mesti dia tuh pasti ada yang dari referensi mana, ngambil dari mana, cuman dia bikin sesuatu yang baru. Ya dari mengimprove lah ya, gitu. ATM lah ya. Ya kayak misal kan nggak mungkin dong kayak ada orang mau pesan logo gitu, detailnya kayak gimana, maksudnya pengen gambar seperti apa, kan pasti orangnya juga punya gambaran seperti apa, dia cari gambar yang cocok buat dia, dikirimin ke kita buat briefing kan, referensi. Nah kan jadi kita ngerjain juga ngikutin pesanan kan, maksudnya kayak misal orang ini pengen gambar naga misal, dia kirim lah referensinya kayak gini, jadi kita kan jadi punya gambaran, oh yang dipengen tuh kayak gini, tapi nggak harus 100% sama yang dikirim dia. Oh jadi kayak gini, perspektifnya kayak gini, oh dari sini tampak sini,
ya udah kita kerjain, kita gambar baru. Referensi itu cuman buat Acuan awal lah ya. buat start aja. Oh kayak gini, ya udah kita gambar sesuatu yang baru. Acuan awal bukan untuk sampai finishing. Enggak Kan? iya enggak Kan? gitu. Nah, yang jadi kendala, yang jadi permasalahan orang-orang itu tadi yang nyomot-nyomot itu kan dia mungkin nih. Misalnya aku klien, ini si Yugoy desainer, aku pengen gambar naga misalnya. Aku kasih referensi ini. Nah, si desainer ini nyari referensi yang lain, maksudnya kayak nyari gambar naga yang lain, ketemu gambar orang lain lah misalnya. Nah, dari gambar orang lain itu bukan dibuat lagi sebenarnya, cuma mungkin di tracing gitu kan. Lebih dihalusin lagi, diganti warna, perspektifnya tetap sama gitu. Mungkin kayak gitu, karena itu tadi mungkin pengalaman masih kurang lah ya. Pengalaman masih kurang. Faktor apa sih biasanya yang bikin orang terpaksa nyuntul itu apa sih? Iya, bingung kali ya. Bingung, Bisa bingung terus, atau mungkin lagi buntu, bisa buntu, nggak ada siap. ide gitu, bisa. Jadi ya gimana biar nggak buntu nih, gimana? Pasti ya ayo coba. Santai gitu loh. Maksudnya kalau kita di bidang kerja yang di kreatif gitu ya, itu nggak kayak orang yang mesti harus setiap hari datang ke kantor kan. Jadi gimana caranya bikin mood yang ya seenak mungkin, se-enjoy mungkin buat ngerjain project gitu. Jadi biar maksimal gitu. Kalau aku sih gitu. Emang nggak menutup kemungkinan kerja di bidang industri kreatif ini walaupun mungkin pandangan orang enak gitu ya, kayak wah ini kerjaannya santai, relax gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak mood, itu biasanya depresi. Sampai insecure kadang ya. Iya. Sampai ini sih dijauhi sosial. Sampai pernah Pak dikatain, maksudnya ada gosip gitu pesugihan. Waduh, sama siapa nih? Ya ada di lingkungan sekitar ya, tempat lah. tinggal lah ya kayak gitu. Dibilangin pesugihan gitu karena nggak pernah keluar kelihatan kerja, tapi kayak misal tiap hari makan GoFood terus punya mobil gitu kan, HP-nya iPhone 11. ya gimana ya emang itu sih tapi itu emang resiko sih Pak. Itu resiko ya, bukan malah award ya. Kalau aku bilang kayak enggak enak dong malah kita nggak kerja, maksudnya nggak kerja keluar rumah, mungkin ya itu tadi nggak kelihatan orang keluar gitu kan. Iya, tapi kan ada resiko tadi ya, sebenarnya kita yang mesti bersosial jadi kurang, apalagi orangnya tertutup gitu, introvert gitu ya, introvert gitu. Oke. Jadi lebih susah. Tapi ya iya sih impactnya sebenarnya ada plus minusnya, tapi ya sebenarnya banyak, kalau menurutku malah banyak plusnya sih kalau menurutku gitu. Oke, jadi kayak aku tadi udah bilang, aku juga pengen bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin ini pertanyaan aku lihat banyakan teknis gini, kayak software apa buat ilustrasi Mas gitu, atau software apa nih yang prefer untuk bikin logo e-sport? Software. Iya, vektor pastinya kan vektor pilihannya ada dua nih. Maksudnya yang sering dipakai, maksudnya kan ada yang lain ya, antara Illustrator sama Corel terus ya, Adobe Illustrator AI, Adobe Illustrator sama Corel. Kalau yang Clip Pen itu lebih ke buat apa? Sketch. Lebih ke sketchnya. Jadi kita gambar free gitu, freehand gitu di situ. Finishingnya ke tetap itu dua tadi, vektoran. Kan kalau logo e-sport kan harus filenya kan bentuknya harus bentuk vektor. Kalau kita cuman di CSV gitu, ya nggak bisa diapa-apain itu gambar. Jadi kasih kontur susah, diganti teks mesti import lagi, atau misal ini masih ribet. Kan kalau itu emang buat gambar aja. Jadi buat finishingnya tetap vektoran gitu ya? Iya, vektor pakai. Kalau kayak Photoshop? Ya bisa ke Photoshop. Photoshop juga bisa buat sketch. Tapi lebih asik ke foto sih, maksudnya edit apa gitu, soalnya lebih lengkap lah. Oke, next question. Biar jago nih Mas ngedit sama bikin ilustrasi itu kayak gimana caranya? Itu tadi udah dibahas sebenarnya di awal gitu ya. Ada jawaban lain nggak? Caranya biar jago? Caranya tuh jago ya? Enggak, kalau aku sendiri ya, kayak misal gimana cara menilai gambaran sendiri itu nggak bisa kita langsung gambar terus kita lihat udah bagus nih. Emang kalau sekali gambar atau enggak
cuman hari ini misalnya gambar, aku lihat oh kayaknya bagus nih, coba deh 2 tahun 3 tahun ke depan dilihat lagi itu gambar. Ada ininya kayak cringe gitu Ya, ya. jadi itu nggak bisa langsung, jadi mesti lebih ditekuni, lebih belajar kan, soalnya gambar tuh nggak bisa kita bilang orang orang ini udah jago gambar, tapi nggak, orang itu pasti masih belajar pasti. Itu tadi proses ya, Ya, emang proses. nggak bisa nggak bisa mengkhianati Kalau gitu. mau lihat gambarku tahun 2011 itu ya Oh pasti ada nih, nanti aku kasih tahu di sini nih. Kemarin ada nih, kita sempat ngobrolin juga. Aku cringe bisa banget, lihat. Pak. Aneh. Iya kan, tapi nggak apa-apa buat Iya, buat emang buat ini sih, belajar kan, buat belajar. Terus kalian juga bisa lihat mungkin Perkembangannya kemana gitu kan. dulu kan gambarnya seperti ini misalnya nih, aku kasih lihat di sini. Terus sekarang jadinya kayak gini, ya, kayak ginilah pokoknya. Kayak gitu. Jadi ada apa ya? Progresnya lah, ada progresnya kayak gitu. Soalnya yang bisa nilai juga bukan kita kan, Klien kan? orang. Iya sih bener. Oke, next question. Ini ada yang tanya, aku mau nanya ke Mas Yugoy, cara kamu arsir blocking di gambar kamu biasanya gimana? Ini sebenarnya lebih ke teknis sih pertanyaan. Iya, Teknis semua. teknis yang sebenarnya itu susah untuk dijabarin. Benar. Kecuali kalau ada gambar nih, aku tunjukin, mungkin kalau blok itu di sini, arsiran itu mesti ke sini. Tapi kan nggak mesti maksudnya arsir harus ke sini, harus ke situ kan, Iya, tergantung feel-nya orang itu kan. Maksudnya aku pengen ke sini ya terserah aku dong, kayak gitu. Nggak ada acuan ini Nggak ya, ada harus bakunya ya, ini, bakunya iya, nggak ada. harus A ya A enggak. Jadi tergantung kita cari celah. Improve sendiri kan kayak gitu. Nah itu biar jago ya, ini balik lagi kok biar jago apa namanya, Siapa jago? cara kamu arsir ya, apa ya, gimana sih jabarinnya, aku juga bingung soalnya kan Ya, kadang susah, Pak. orang itu kan beda-beda kan mainnya. Maksudnya kita mau bilang A, kadang juga orang juga enggak A kan, ada Iya, yang B iya. ada yang C, ya itu yang susah ya. Jadi kayak semua kan masing-masing ada jalannya gitu, Benar. Ada apa namanya, kayak ciri khasnya sendiri. kepingin. Benar. Kalau tahu gambaranku tuh nggak ada yang ngadep ke kanan sebenarnya. Kiri semua, kebanyakan kiri ya. semua. Itu kenapa nggak kok tahu, Hah? nggak ngerti. agak ngiri ya? Jadi Enggak, golongan kiri gitu. gitu Pak. Soalnya kalau tanganku ini ya, kalau buat Ke kanan. garis ke kiri itu enak, tapi buat kalau ke kanan geter Pak, ya Tremor. nggak ngerti emang paling enak ke kiri. Beda-beda ya, mungkin tiap Ya orang mungkin emang sukanya gitu. suka ngiri emang Suka mungkin ngiri. anunya ke kiri. Apakah desainer harus lulusan sarjana? Aku lulusan saja nggak? Lulusan Menurut sarjana apa? Sarjana gambar. enggak Pak, asli. Aku nggak kuliah. Iya, nggak kuliah ya. Nggak kuliah. Nah. Lulusan SMK multimedia udah. SMK multimedia. Nah, multimedia itu mungkin kan kalau orang awam berpikir kan ada gambar-gambarnya atau ada anunya. Multimedia atau itu lebih ke kumpulan dari animasi, ada fotografi, videografi, ada animasi, ada desain grafis, macam-macam. Itu jadi satu, jadi multimedia. Jadi dulu waktu sekolah tuh yang diajarin juga basic-basic dari setiap sub-subnya itu tadi. Ya berarti masih luas gitu ya. Iya, masih luas. Enggak yang sempit anunya. Langsung sempit, langsung ke sini. Nggak khusus gitu. Enggak. Berarti apa? Nggak harus kan sebenarnya? Sebenarnya sih kalau Apakah kalau misalnya sarjana itu menjamin gambarnya bagus? mungkin lebih ke ini sih, lebih ke apa, nilai mungkin ya. Soalnya bagi aku sendiri kan misal bikin logo yang misal harus ada filosofi atau apa, itu emang kesusahan kalau buat aku yang nggak kuliah. Jadi kayak nyari arti dari sebuah gambar, kayak misal lingkaran tuh artinya apa, warna ini artinya apa. Itu emang ada di kuliah? Mungkin Ya? nggak tahu soalnya. Nah, coba komen di bawah deh yang kuliah apa desain apa, ada nggak? Apa sih? DKV. DKV? Masa DKV? Oh mana? Banyak sih. Kuliah yang desain itu? DKV. DKV. Coba kalian yang lulusan DKV atau yang sekarang lagi kuliah di DKV, komen di bawah deh kalau misalnya ada nggak sih cara perspektif apa sih, cara Filosofi. nyari filosofi dari suatu bentuk gambar lah kayak gitu. Coba komen di bawah deh, aku pengen tahu. Jadi emang nggak harus gitu ya, jadi nggak harus lulusan sarjana atau lulusan spesifik buat bisa gambar yang enak dilihat gitu kan. Gitu kan. Mungkin lebih ke dapat nama ya, mungkin apalagi kalau misal lulusan bagus gitu, orangnya ini Dapat titel gitu. ya. Tapi emang aku nggak tahu sih, kalau setauku aku lihat desain orang itu nggak lihat
titel orang namanya apa gitu, aku lihat hasilnya sih, nggak lihat titel Iya, orang. tapi kan ada orang yang mungkin jual titel gitu. enggak, maksudnya klien. Kita misal sebagai klien tuh lihat oh orang ini lulusan sini nih, ya kan pasti ada sesuatu yang. Tapi kalau misalnya lulusan anggaplah kampus yang bagus gitu dalam bidang desain, ya. Tapi kalau hasilnya ampas? Enggak, maksudnya desain tuh sebenarnya bagus semua, cuman kan soalnya salah. Desain tuh sebenarnya bagus semua, tergantung kesukaan masing-masing. Selera kan semua orang kan beda-beda. Ada yang menurut kita bagus, ada menurut orang kurang, ada yang ya gitu sih. Jadi nggak ada yang namanya jelek, itu kayak nggak ada. Tergantung selera. Oke, jadi jawabannya apakah harus? Ya nggak juga gitu. Kalau misalnya pun mau kuliah ya silahkan gitu kan. Sebenarnya pengen kuliah. Kuliah lagi? Nggak. sempat kepikiran Sempet pengen ya? Soalnya buat ya apa ya, buat ke mertua lah paling. Bang, kalau kita niru konten orang atau gambar orang tapi kita desain ulang, itu diperbolehkan nggak sih? Kalau misalnya pengen gambar itu buat belajar, apakah softwarenya harus ori semua atau boleh yang krek-krekan?